semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan video pada bab 7, yaitu Internet Gateway. Oke, nanti yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, kedua tahapan konfigurasi NAT, ketiga konsep konfigurasi WAN, keempat konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, kelima konfigurasi WAN dengan metode manual, keenam konfigurasi LAN, ketujuh konfigurasi NAT, kedelapan NAT tricks, kesembilan perapihan konfigurasi, dan yang ke-10 ada ARP atau ARP. Pertama, pengenalan Internet Gateway. Oke, jadi di sini terdapat 5 VPC client. Ada VPC 1 sampai dengan VPC 5. Kemudian ada satu perangkat switch yang memiliki vendor Cisco. Jadi kalian bebas mau pilih vendor apapun. Kemudian ada juga satu perangkat router MikroTik yang terhubung ke internet. Dan ada juga rules-nya. Rules-nya apa? Rules-nya router kita bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing kepada klien yang ada. Jadi kumpulan PC klien ini bisa mengakses internet. Inilah yang dinamakan dengan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita untuk mendapatkan internet yang kemudian di-sharing ke klien, yang mana artinya network environment kita bisa akses internet, baik dari sisi router ataupun sisi klien. Jadi jika sisi klien bisa internetan, baik melalui MikroTik, maka router kita bisa kita sebut sebagai Internet Gateway. Oke, langsung saja. Di sini untuk nama hostnya bisa kita ganti saja, sama seperti perangkat MikroTik kita. Misalkan punya saya adalah RB-Meta. Dan di sini saya akan menambahkan satu perangkat switch dengan vendor Cisco. Untuk hostname-nya di sini saya ganti menjadi SW-Cisco. Ikonnya kita ganti menjadi perangkat switch. Kemudian Ethernet-nya saya akan berikan 2. Jika sudah, kalian bisa save saja. Selanjutnya kita tambahkan 5 PC client. Di sini untuk jumlah VPC-nya kita bisa tambahkan menjadi 5. Jika sudah, kita save. Nah, di sini sudah terdapat 5 VPC-nya. Jika nama VPC kalian tidak beraturan atau tidak urut 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, kalian bisa ganti saja namanya. Kalian bisa urutkan. Oke, selanjutnya kita hubungkan semuanya menggunakan Ethernet ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa rapi-rapikan saja letaknya. 2. Tahapan konfigurasi NAT. Oke, di sini nanti kita akan melakukan konfigurasi Internet Gateway pada router MikroTik kita. Nah, konfigurasi tersebut memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada yang namanya konfigurasi WAN, yaitu Wide Area Network. Jadi, yaitu cangkupannya dari router MikroTik ke ISP Network. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi LAN, yaitu Local Area Network, yang mana dia mencakup dari router ke klien yang ada. Lalu yang ketiga ada NAT. NAT itu kepanjangan kata dari Network Address Translation, yaitu fungsinya mentranslate IP address private menjadi IP public. Nah, pada konfigurasi WAN ini kita akan konfigurasi DHCP client. Nah, kenapa kita mengkonfigurasi DHCP client? Itu karena yang bertindak sebagai DHCP server itu adalah ISP kita teman-teman. Nah, kalau misalkan ISP kita sudah ada DHCP server, maka MikroTik bisa kita konfigurasikan sebagai DHCP client. Dan untuk konfigurasi LAN, kita cangkupkan dari konfigurasi router ke kumpulan klien yang ada. Di sini nanti kita akan konfigurasi IP address dan juga konfigurasi DHCP class server. Yang mana maksud dari DHCP server ini adalah bahwa si MikroTik ini sudah mendapatkan internet dari ISP. Jadi posisi dia itu kalau dari MikroTik ISP adalah sebagai klien,
Tetapi jika dari posisi mikrotik ke yang hub LAN, itu dia posisinya sebagai server, sehingga dia akan memberikan internet ke klien yang ada. Dan untuk konfigurasi NAT, kita akan melakukan pemilihan key. Kemudian kita akan melakukan pemilihan OVA interface dan juga kita akan melakukan pemilihan action pada konfigurasi. 3. Konsep konfigurasi WAN. Oke, kita akan membahas konsep konfigurasi WAN. Jadi WAN di sini itu adalah Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN itu terdapat dua cara metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan static atau manual. Jadi apa sih perbedaan dari keduanya? Nah, kita menggunakan konfigurasi WAN dengan cara DHCP client itu apabila si ISP networknya menyediakan DHCP servernya, sehingga mikrotik dikonfigurasikan dengan DHCP client. Dia akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan sedangkan jika ISP tidak menyediakan DHCP servernya, maka IP ataupun mikrotik itu bisa mendapatkan IP itu harus dikonfigurasikan secara statik atau manual, teman-teman. 4. Konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan metode DHCP client. Nanti kita akan melakukannya dengan CLI dan juga Winbox, teman-teman. Oke, langsung saja kita praktikan. Kita nyalakan router mikrotiknya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masuk ke terminalnya. Nah, di sini kita login dulu. Kita akan melakukan konfigurasinya menggunakan DHCP client. Jadi DHCP client ini dilakukan jika ISP-nya menyediakan DHCP server. Nah, parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP client ini ada IP address, DNS server, dan juga ada default gateway. Jika kita cek pada terminalnya, kita cek IP DHCP strip client, kita print. Di sini kita mendapatkan IP DHCP-nya, tetapi karena kita akan mencobanya dari awal, kita bisa menghapus IP DHCP-nya saja, teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke IP DHCP client, lalu kita print. Di sini masih ada IP-nya ya, teman-teman. Kemudian jika kita print detail, maka di sini kita bisa mengetahui terdapat parameter seperti gateway, DNS, dan juga mendapatkan IP address. Nah, di sini kalian bisa ingat-ingat nih primary, DNS, dan juga gateway-nya. Oke, langsung saja kita hapus IP-nya. Karena di sini IP-nya berada pada number 0, maka bisa kita ketikkan remove number sama dengan 0. Kemudian kita print. Nah, di sini IP-nya sudah tidak ada ya. Jika kita cek IP address print, maka di sini sudah tidak ada IP address 1 ya, teman-teman. Di sini hanya ada IP yang kita tambahkan pada video bab 6 sebelumnya. Kita coba cek interface print, dan di sini kita memiliki 4 Ethernet, yang mana pada Ether 1 itu adalah IP DHCP yang mengarah ke ISP, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mengkonfigurasikan IP DHCP client melalui CLI. Kita bisa menggunakan perintah IP DHCP strip client 8 interface sama dengan Ether 1, karena kita akan meletakkannya di Ether 1. Kemudian disable sama dengan no. Jika sudah, kita cek IP address print, dan di sini kita sudah mendapatkan kembali IP DHCP client-nya. Kemudian kita cek detailnya, IP DHCP strip client print detail, dan di sini kita mendapatkan parameter gateway, DNS, dan juga IP address-nya. Untuk yang berbasis UI, kita bisa menggunakan Winbox, teman-teman.
Di sini saya akan login terlebih dahulu ke Winbox. Nah, untuk menu DHCP client terdapat di IP, kemudian DHCP client. Di sini adalah IP address yang kita dapatkan, yang tadi kita konfigurasi secara CLI. Dan bagaimana cara konfigurasi menggunakan GUI atau Winbox? Oke, yang pertama, kita hapus IP-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol plus. Di sini kita pilih header-nya, yaitu header 1. Dan jangan lupa DNS dan STP-nya kita checklist. Jika sudah, bisa kita apply. Dan nantinya dia akan mendapatkan gateway, IP DHCP servernya, dan juga IP address-nya. 5. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Oke, sebelumnya kita sudah berhasil mengkonfigurasi WAN menggunakan DHCP client. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi WAN secara statik atau manual. Seperti sebelumnya, nanti kita akan melakukannya dengan CLI dan juga GUI. Oke, langsung saja kita praktik dengan menggunakan CLI terlebih dahulu. Seperti sebelumnya, nanti kita akan menghapus IP address-nya. Kita cek dulu IP address print. Di sini kita akan menghapus yang header 1 ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke IP DHCP client. Kemudian kita print. Nah, di sini header 1 berada pada nomor 0. Jadi bisa kita langsung ketikkan saja remove number sama dengan 0. Lalu print. Dan di sini IP-nya sudah tidak ada. Kemudian kita cek untuk DNS ataupun gateway-nya. Kita cek gateway-nya, IP root print. Kemudian cek DNS, IP DNS print. Dan di keduanya juga sudah tidak ada. Nah, jadi yang akan kita konfigurasikan itu adalah IP DHCP client, gateway, dan juga DNS-nya. Nanti kita konfigurasikan satu-satu. Oke, langsung saja kita konfigurasikan pada terminalnya. Di sini kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan IP address, address sama dengan misalkan IP-nya 192.168.72.136/24. Kemudian interface-nya sama dengan header 1. Lalu kita cek IP address print. Maka di sini sudah terisi IP-nya. Kemudian kita pastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ISP-nya. Kita ketikkan ping 192.168.72.140. Oke, di sini sudah bisa ping ya. Selanjutnya kita konfigurasikan default gateway-nya. Kita ketikkan IP root 8 gateway sama dengan 192.168.72.2. Kemudian kita cek IP root print. Nah, di sini address-nya sudah ada ya. Oke, kalian bisa perhatikan di sini terdapat huruf A dan juga S, yang mana artinya A adalah aktif dan yang S ini adalah static. Selanjutnya kita ping 8888. Nah, di sini sudah berhasil ya. Oke, kita lanjut konfigurasi DNS-nya. Kita ketikkan IP DNS set servers. Kita masukkan IP-nya yaitu 8888. Setelah itu kita cek IP DNS print. Dan di sini sudah ada ya. Kemudian kita coba ping google.com. Oke, di sini sudah berhasil pingnya. Selanjutnya kita konfigurasikan menggunakan Winbox, teman-teman. Nah, di sini pertama kita konfigurasikan dulu IP address-nya. Klik IP, lalu addresses. Di sini IP header satunya kita hapus dulu. Kemudian kita klik 8. Kita ketikkan IP-nya 192.168.172.136 dan kasih prefixnya yaitu /24. Kemudian kita apply, lalu oke.
Selanjutnya kita konfigurasikan yang default gateway. Kita klik IP, terus kita klik root. Nah, yang AS ini adalah yang kita tambahkan pada terminal tadi ya. Kita hapus saja. Kemudian kita add. Di sini IP address-nya kita biarkan 0. Terus gateway-nya kita isi dengan 192.168.72.2. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kemudian untuk yang DNS, kita klik IP, lalu DNS. Nah, di sini sudah terisi 8888. Kita apply saja, lalu OK. Jika kita cek pada terminalnya, kita ping 8.8.8.8. Di sini sudah bisa ya. Dan juga jika kita ping google.com, nah di sini juga sudah bisa. 6. Konfigurasi LAN. Oke, kita lanjut mengkonfigurasi LAN atau Local Area Network. Di sini nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kemudian kita juga akan melakukan konfigurasi DHCP server. Nah, DHCP server ini di sini wordnya itu adalah laptop yang terhubung ke mikrotik kita. Jadi VPC kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Oke, langsung saja kita praktikkan pada aplikasi Winbox, teman-teman. Jadi nanti saat konfigurasi LAN itu kita akan melakukan konfigurasi IP address di Ether yang mengarah ke klien dan juga konfigurasi DHCP server. Oke, yang pertama kita konfigurasikan IP address-nya. Klik IP, lalu address. Nah, di sini yang mengarah ke klien itu kan Ether 2 dan di sini saya sudah memiliki IP address-nya. Jika kalian belum ada, kalian bisa tambahkan saja IP-nya pada Ether 2. Selanjutnya, untuk DHCP server, kalian bisa klik IP, lalu DHCP server. Nah, di sini kalian bisa klik yang DHCP setup, kemudian interface-nya kalian bisa gunakan yang Ether 2. Lalu klik next. Nah, di sini kalian bisa pastikan IP network yang ada di Ether 2 sudah benar atau belum. Jika sudah, kita bisa next. Kemudian IP address gateway-nya sesuai tidak dengan Ether 2. Jika sudah bisa, kita next saja jika sudah sesuai. Setelah itu, ini adalah address-nya yang akan kita dapatkan dari klien. Kita next. Lalu DNS servernya adalah 88, kita next saja. Kemudian last time kita next. Lalu ini kita oke saja. Selanjutnya kita bisa lakukan pengujian pada kliennya. Di sini bisa kita nyalakan switch dan VPC-nya. Jika sudah, kita masuk terlebih dahulu ke VPC 1, VPC 2, VPC 3, VPC 4, dan VPC 5. Kita klik 2 kali semua. Oke, jika sudah, kalian bisa lalu kita ketikkan show IP dan di sini masih kosong IP-nya. Nah, untuk bisa mendapatkan IP secara DHCP, kita bisa ketikkan IP DHCP. Nanti di sini ada notif Dora, teman-teman, yang mana dia melakukan request dan nanti akan memunculkan output. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Selanjutnya pada VPC 2 kita ketikkan show IP. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP server. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Selanjutnya pada VPC 3 kita ketikkan show IP. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP DHCP. Dan di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian pada VPC 4 kita ketikkan show IP, kita cek terus kita kosong. Kemudian kita bisa minta IP DHCP. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Dan yang terakhir pada VPC 5 kita ketikkan show IP, kita lihat di sini masih kosong. Kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP server, IP DHCP.
Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. 7. Konfigurasi NAT. Sekarang kita akan mengkonfigurasi NAT. Jadi NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation. Oke, langsung saja kita bisa buka Winbox. Di sini untuk konfigurasi NAT, kalian bisa klik IP, lalu firewall. Nah, di sini ada NAT, kalian klik saja. Lalu kalian klik plus. Kalian bisa pilih yang SRC NAT, kemudian kalian bisa pergi ke yang out interface. Di sini portnya kita pakai yang Ether 1. Lalu actionnya kita pilih yang masquerade. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Kemudian kita lakukan percobaan lagi pada VPC-nya. Kita bisa ketikkan ping 8888 dan juga ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. 8. NAT tricks. Nah, di sini kita akan mempelajari sebuah trik yang dimana kita bisa melakukan setting hanya pada VPC 1. Oke, langsung saja kita implementasikan pada aplikasi Winbox. Nah, di sini kalian bisa klik IP, lalu firewall, kemudian NAT, terus klik IP address-nya. Nah, kemudian IP-nya saya tuliskan. Jika sudah, kita apply, lalu OK. Kemudian di sini kita lakukan pengujian pada VPC 2 ya teman-teman. Kita coba cek show IP. Kemudian kita lakukan ping ke google.com. Nah, di sini sudah tidak bisa ya. Begitu pula dengan kalian tes di PC-PC yang lainnya. Nah, di sini jika address-nya kita centang, berarti selain IP address dari VPC 1 itu bisa internetan, sedangkan yang IP-nya sama tidak bisa. Oke, kita coba pada VPC 1, kita ping google.com. Nah, di sini sudah tidak bisa teman-teman. Tetapi jika kita cek pada VPC 3, misalkan kita ping google.com, maka di sini dia akan bisa ping. 9. Perapihan konfigurasi. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perapihan konfigurasi. Di sini kalian bisa cari yang namanya IP, lalu firewall. Kemudian klik NAT. Di sini kita bisa klik 2 kali NAT-nya. Dan untuk kotak set address ini kita hilangkan. Panahnya kita pencet ke atas agar semua PC-nya dapat tersambung ke internet. Setelah itu, kalian bisa coba internetan. Nah, di sini kita akan melakukan perapihan IP DHCP pada VPC-nya. Jangan lupa sebelum itu, kita sudah matikan dulu VPC-nya. Jika sudah, kita buka. Di sini saya cek show IP, maka di sini IP-nya akan kosong ya. Jika kita lagi IP DHCP, nah nanti kita akan diberikan ID-nya. Jika kita buka VPC 2, sini kita cek show IP, dan di sini juga masih kosong. Kemudian kita request IP DHCP-nya, dan di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian untuk VPC 3 di sini kita cek IP show IP, di sini masih kosong. Kemudian kita request IP DHCP. Oke, kita sudah dapat ya. Selanjutnya kita buka VPC 4. Sini kita show IP. Sini masih kosong. Kemudian kita request IP DHCP-nya. Oke, kita sudah dapat ya. Dan yang terakhir kita buka VPC 5. Klik show IP. Sini juga masih kosong. Kemudian kita bisa request saja IP DHCP-nya. Dan di sini kita sudah mendapatkan IP-nya. Nah, jadi jika VPC ini mati, maka otomatis IP DHCP-nya akan hilang. 10. ARP. Oke, kita akan membahas tentang ARP. Jadi, ARP itu adalah kepanjangan dari Address Resolution Protocol, yang mana ini digunakan untuk menyeting IP address. Jadi, kalau misalkan kita coba implementasikan pada topologi network kita, jika misalkan di sini pada VPC 5,
dia ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicek terlebih dahulu pada routernya. Jadi ARP itu dicatat jika ada paket keluar atau masuk ke dalam router. Nah, jika kita coba ping ke VPC 5 ke Google, maka kita ketikkan ping 8888. Kita lihat pada winbox, kita klik IP lalu ARP. Nah, di sini ada IP address 2 yang kita gunakan. Oke, kita lanjut ping 88-nya. Nah, di sini sudah bisa ya. Nantinya IP address atau permanent address dari VPC 5 akan tetap di IP table yang ada di router MikroTik kita. Ketika router MikroTiknya ingin mengakses internet, dia akan melalui address 1. Dan jika kita coba ping 88 pada router, di sini sudah berhasil. Jika kita cek IP ARP, dia juga sudah kecatat di ARP-nya. Oke, kemudian kita coba pada VPC 2. Kita show IP, kemudian kita ping 8888, lalu kita cek pada ARP-nya. Maka di sini juga sudah terdaftar atau muncul di ARP. Kemudian jika kita ingin VPC 1 berkomunikasi dengan VPC 2, kita bisa ping IP address dari VPC 2-nya. 92.9.9.253. Oke, di sini juga sudah berhasil. Jika kita cek pada ARP-nya, nah, di sini juga sudah tercatat IP-nya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.